Baik, saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata serta pemasaran pariwisata. Baik, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di Suara Pendengar 0811 5012 304. Oke, baik, kita pencerahan dulu pagi hari ini. Iya. Selama pariwisata berpisah dengan kebudayaan, apa saja yang menjadi tupoksi atau bagian-bagian di Dinas Pariwisata secara umum dulu, Pak Fitri atau Pak Fahmi? Terima kasih. Mungkin nanti Pak Fahmi tambahkan. Pertama, kita berpisahnya Dinas Pariwisata, kita ada 3 bidang di Dinas Pariwisata, khususnya bidang pemasaran, bidang destinasi, dan bidang pengembangan ekonomi, pengembangan SDM dan ekonomi kreatif pariwisata. Jadi ada 3 bidang itu yang terbaru. Mungkin bidang yang ekrabnya itu yang SDM, yang kebetulan kita yang kepala bidangnya itu 2020 memang peraturan bupati yang terbarunya pelaksanaannya. Sebelumnya bidang usaha jasa jadi berubah. Iya. Oke. Di bidang pengembangan SDM dan ekrab ini apa yang menjadi program unggulan nih Pak Fitri? Kita tahun 2023 ini kebetulan kita melaksanakan kajian teknis, Bu. Kita bekerja sama dengan LPPM Unlam. Kita mengangkat produk-produk unggulan dari ekonomi kreatifnya, mana yang memiliki potensi yang lebih dikedepankan atau yang kita perjuangkan untuk dikembangkan agar basis ekonomi kreatif di Kabupaten Laut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arah tujuannya. Jadi menggunakan kajian teknis kami dari lembaga LPPM Unlam. Apa hasil dari kajian teknis tersebut? Kajian itu dari 17 subsektor, dari 17 subsektor industri kreatif yang ada di program Kementerian Pariwisata. Di sana itu ada potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Kabupaten Laut. Bocorannya ulun sampaikan. Ada kemarin kuliner dan pertunjukan dan desain. Desain artinya yang masalah desain sasirangan. Desain. Nah, itu mungkin kedepannya kalau itu masih nanti dimasukkan RPJMD bisa ke 5 tahun bisa dimanfaatkan lagi kajian itu. Oke. Apa dasar kita untuk melakukan kajian ini, Pak Fitri? Apakah selama kurun waktu beberapa lama begitu program-program kita dianggap mungkin kurang mengena atau bagaimana sehingga ada kajian, atau memang ini adalah kayak perintah lah dari atas begitu? Iya. Atau memang sebuah kebutuhan khusus? Harus kebutuhan, betul. Jadi ini memang kebutuhan ya? Iya, harus kita memang, karena Kabupaten Laut kan kita memang banyak punya potensi-potensi. 17 kan yang dari Kementerian Pariwisata disanding dengan dari pariwisata, dari Kementerian Pariwisata. Iya. Kalau ke-17-nya mungkin agak bingung ya Pak Fitri ya. Jadi ada tujuan untuk memusatkan dulu begitu. Betul. Memusatkan dulu ya. Lalu ini nanti kita garap pada tahun keberapa nih Pak? 2024 mungkin kita sudah startnya itu, Bu. Jadi bukan bidang ekrab aja, mungkin ada di Dinas Pariwisata nanti destinasi dan pemasaran. Oke. Nah, lalu untuk 2023 sendiri Pak Fitri, apa yang menjadi program unggulan kita tahun ini? Sementara kita tahun 2023 ini kita selain pada pelaksanaan kajian, kita mengadakan lomba juga. Mengadakan lomba, rencana mengangkat lomba kuliner. Nah, itu termasuk 17 subsektor. Dengan kemampuan yang ada mungkin kami tetap melaksanakan, insya Allah di bulan Oktober ini kami mengadakan lombanya. Lomba kuliner berarti ini potensi itu yang kita ambil. Mengambil benang merah untuk di 2024 ya. Jadi di lomba dulu, nanti yang terbaik akan dikembangkan. Betul. Nah, kita tahu Pak Fitri, kuliner kita di Tanah Laut ini sungguh banyak ya. Betul. Namun kita belum memegang yang spesifikasi begitu. Kalau teringat itu misalnya orang pasti adanya di Tanah Laut gitu. Ini bagaimana rencana kita ke depan? Itu kita ada beberapa, kemarin nanti kita
dalam lomba itu nanti kita bisa jadikan spesifikasi nanti apa persyaratannya yang perlu kita angkat. Kita mengharapkan adanya kuliner ciri khas tadi. Ya betul sekali. Apakah nanti kita akan melakukan kreativitas, kreasi, atau mungkin kita mengangkat kuliner kita yang memang sudah ada turun-temurun, kayak misalnya kayak sokok, itu kan, kemudian ada tetal, ada apa gitu ya, makanan-makanan khas kita gitu yang dari dulu. Apakah kita mengangkat itu atau kita akan melakukan inovasi baru lagi? Kita tambahkan. Kita tambahkan ya. Jadi di samping mungkin ciri khas yang dahulu ya, kita juga harus menciptakan menciptakan dari kreasi-kreasi para pelaku kuliner kita. Ini nanti kalau boleh bocorannya ini yang boleh ikut lomba ini siapa saja nanti Pak Fitri? Kita sebenarnya dibilang terbatas. Kita karena ada 20 peserta aja kemarin. Kemudian hanya 20 peserta ya. Nggak boleh nambah ya Pak? Ini mau ikut. Bisa nanti, tapi tempatnya kita mungkin mengarahnya ke objek wisata Pantai Batakan atau di Tegisung, lokasinya di Kecamatan Penyipatan atau di Kecamatan Tegisung. Ini orang umum atau memang orang-orang yang hanya ada di objek wisata? Nanti kita seleksi juga mereka memang ada inovasinya kan, atau produknya apa nanti kita bisa masukkan. Oh begitu. Jadi spesial ya, spesial para pelaku kuliner yang punya inovasi aja. Iya, betul silakan sekali. Untuk ikut lomba. Dan lumayan untuk hadiahnya. mendaftar dulu begitu ya, kan nanti akan diseleksi apakah ini plagiat atau memang benar-benar murni ciptaan begitu ya. Iya. Mau ikut tanya judulnya? Bisa, ayuan. Judulnya kue drum band. Iya, Pak Fahmi nih ikut ya, Bu. Tapi kalau boleh ikut dapat hadiah ya. Iya, ikut tapi tidak dapat hadiah ya. Penggembira. Iya, penggembira. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, berkenaan dengan destinasi wisata, kita yang prioritas, ada beberapa destinasi wisata kita sudah yang terbilang representatif lah begitu. Nah, lalu tahun 2023 Pak Fahmi, kemana arah perbaikan, pembangunan, rehab atau apa di destinasi kita? Oke, Bu. Memang di Tanah Laut cukup banyak destinasi wisata ya. Tidak hanya yang dikelola oleh pemerintah daerah, ini sekitar 26 itu dari pemerintah daerah sama juga swasta dan pribadi. Namun yang kita kelola sendiri pemerintah daerah cuma ada 8. Ada 8 itu. Dari 8 itu 3 yang masih eksis sampai sekarang. Yang tentunya halayak umum sudah tahu, seperti Batakan Baru, kemudian Takisung, kemudian Bajuin. Nah itu masih sampai sekarang masih eksis, walaupun kemarin di pandemi juga ada penurunan. Yang 5 yang lainnya itu ya akibat pandemi kemarin mati suri ibaratnya. Jadi harus ada upaya lagi untuk menghidupkan. Tapi kami untuk ini fokus yang 3 ini aja dulu, karena memang 3 objek wisata andalan kita ini cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat di daerah. Betul. Lagian juga memang 3 ini kayaknya yang dikenal sampai keluar sana, sampai ke daerah-daerah luar, Kalteng segala macam. Sampai ke Jakarta juga. Kalau Batakan Takisung ini sudah dikenal memang. Nah, kita untuk tahun ini sampai bulan Agustus Batakan itu jumlah kunjungan kita dapat data 125.100 orang. Nah, ini untuk Batakan ini. Nah, bayangkan kalau kita kali 50.000 ya bulan, berapa uang berputar di daerah kita. Nah, itu secara tidak langsung menghidupkan ekonomi kita, pendapatan kita, warga kita pun bertambah. Nah, kemudian untuk kegiatan rencana 2023 memang pada saat tahun 2022 ya, 2021 ya ada cuaca ekstrim kemarin memang ada mengalami banyak kerusakan di tempat objek wisata kita, seperti di Batakan itu kan ada dermaga nih. Betul. Itu bukan dermaga kapal sih, itu dermaga wisata lah untuk selfie. Nah, itu mengalami kerusakan. Dan juga ada landmark kita yang tulisan itu, nah itu rencana di 2023 insya Allah sudah ada programnya, kami 2023 akan direhab untuk landmark Batakan Baru. Kemudian di Bajuin juga terdampak cuaca ekstrim kemarin, tangga turun ke air terjun itu, yang ulin itu, berapa pohon itu insya Allah 2023 ini kita akan perbaiki. Juga di di Takisung.
Karena cuaca ekstrim juga kemarin ada kerusakan di Menara Pantau. Insya Allah di 2023 kita akan perbaiki. Untuk kenyamanan para pengunjung. Betul Karena sekali, kan kenyamanan itu memberikan kesan yang enak. Wah, iya. ini Nanti secara tidak langsung dari mulut ke mulut iya. Enak itu ada. Itu kemarin padahal luar biasa juga yang sudah dermaga itu ya. Ada yang bilang nih Pak Fahmi, mirip-miripnya kaitannya kayak di Ancol gitu kan. Ancol kan ada kan, tapi dia memang menjorok ke iya. Kita berharap juga nanti rehabnya akan seperti itu begitu. Padahal belum pernah ke Ancol Bu ya. Iya, lihat foto. Itu apalagi kalau dilihat dari atas. Iya, dilihat dari atas ya, pakai drone gitu ya, bagus banget gitu ya. Ya, kita berharap objek-objek wisata kita ini memang benar-benar spektakuler begitu sehingga kita tidak segan-segan untuk mengekspos, menjualnya keluar begitu. Ada sesuatu yang dibanggakan begitu. Iya benar sekali karena pada hari ini kita tahu pasti apabila liburan macet lah kayak di Jakarta kan. Betul sekali. Iya, setahun sekali kita merasakan kayak di Jakarta ya, macet-macetan gitu. Iya, kita macet di sini bukan di Jakarta. Iya, betul sekali. Oke. Nah, lalu Pak Fahmi, untuk objek wisata yang dikelola oleh kelompok, oleh organisasi atau oleh perorangan, ini bagaimana peran serta dari Dinas Pariwisata? Apakah ini juga memberikan kontribusi untuk PAD atau bagaimana Pak? Nah, jadi untuk kelompok dan swasta memang itu kita tidak maksudnya tidak dapat banyak menyalurkan misalnya untuk sarpras karena terkendala aturan lah. Ya, jadi kita hanya untuk pembinaan kepada mereka, SDM-nya, misalnya lokasinya gimana, harus gimana, kita melakukan pembinaan. Lebih banyaknya SDM sama biasanya Pak Ekrab juga lah, Pak Ipit. Jadi melakukan pembinaan kepada misalnya pegawai yang mau mengelola objek wisata itu. Bagaimana seharusnya kita melakukan para pengunjung untuk bisa menarik wisata itu, pengunjung wisata. Lalu untuk masuk ke pendapatan daerah? Nah itu mereka kalau sudah berizin itu ada pajaknya kayak gitu lah. Langsung. Oh begitu. Swasta. Bependa ya. Cuman ada presentasinya paling lah ya karena kebanyakan Pak Fahmi yang dikelola oleh organisasi atau swasta ini pelaku wisata mungkin ya dari mana apakah dari desa yang dijadikan sebagai BUMDes atau mungkin orang pribadi atau bagaimana? Ada yang sekarang sangat viral kan tempat wisata yang pribadi itu kan yang di Permana itu kan pribadi kami kemarin juga pernah ke sana itu istilahnya kalau paket wisata orang habis ke Batakkan mampir ke situ ya. Nah itu paket jurusan itu di pribadi banyak juga pribadi. Oke, iya pribadi. Nah pribadi ini berarti ya kita tidak terlalu banyak ikut campur ya. Ya paling mungkin pada hal-hal yang pokok dan hal-hal yang pokok keamanan, bagaimana kita menerapkan juga sabta pesona itu agar memang kalau orang luar kan yang datang ke tempat kita gitu, mereka tidak akan peduli apakah itu punya pribadi, apakah itu punya pemerintah, tapi kesannya itu yang mereka bawa begitu, hari. Iya, makanya itu kita bersama kawan-kawan di Dinas Pariwisata, di Ekrab, pemasaran juga sering melakukan kunjungan ataupun pemantauan evaluasi mereka memberikan istilahnya kami berdiskusi lah dengan mereka untuk apa-apa yang perlu dilakukan agar daerah kita ini jauh dari image yang tidak bagus gitu kan untuk wisatanya. Betul. Kita berharap seperti itu karena kita sudah diketahui orang Tanah Laut itu daerah pariwisata gitu. Banyak sekali objek-objek pariwisata yang bisa didatangi gitu ya. Iya, dulu kan Bu ya objek wisata kita nih paling Sabtu Minggu ya. Zaman kita masih muda ya. Masih muda ya. Kalau sekarang sudah tua ya. Sudah tua Bu. Sudah senior. Iya. Sekarang tiap malam ada aja. Ada. Nah, jadi tempat objek wisata ini sekarang bukan musiman lagi, tapi sudah harian. Nah itu, apalagi ada orang, ya sekarang kan zamannya orang camping itu senang sekali ke hari. Betul. Itu. Oke, Pak Fahmi tadi malam ada yang tanya, ini Gunung Kayangan. Gunung Kayangan tuh ada pembangunan katanya di bawah itu. Nah ini dipertanyakan Pak.
yang sudah dibersihkan tuh hendak diolah apa katanya pilak. Soalnya beredar isu di masyarakat, ada yang katanya mau membangun, mau apa gitu, ada yang mau bikin taman itu atau apa gitu. Yang sebelah mana itu? Di sebelah arah pulang ke Plehari. Menara Pantau atau yang mana, Bu? Itu bukan yang di bawah gunungnya. Iya, itu. Iya. Itu milik pribadi lah. Milik pribadi. Oh, ternyata milik pribadi. Bukan itu. satu paket dengan Gunung Kayangan itu. Kita ada beberapa memang yang di itu milik pribadi itu. Oh, begitu. Oke. Nah, pribadi atau organisasi. Iya. Nah, ini perlu dipahami, diketahui oleh masyarakat. Ini kemarin mereka sudah Desas-desus sudah bicara gitu. Senang ternyata Gunung Kayangan nanti akan diperindah gitu. Iya. Ada yang menyampaikan di situ nanti akan dibangun hutan gitu, hutan buatan, akan dilepasi satwa-satwa alam begitu. Nah ternyata itu pribadi ya. Ternyata terbantu, tapi Dinas Pariwisata terbantu jadinya. Iya, terbantu jadinya. Makanya kita investasi ada yang kita ini mengharap dari ikut serta dari masyarakat juga kan. Iya, betul. Nah, untuk yang seperti itu Pak Fahmi, apakah kita juga melakukan pendampingan, pemantauan agar apa yang mereka bangun di lahan yang berdekatan dengan objek wisata kita itu dapat klop begitu? Ya, tentunya mereka nanti kita akan berkolaborasi lah. Mereka kan paham juga nanti di situ akan dibuat apa, cocoknya untuk apa. Nanti antara wisata yang sudah ada nanti mungkin disesuaikan mereka dengan wisata yang dibuat tempat apa itu. Sehingga menunjang ke objek kita begitu. Iya. Nah, lalu kalau kita sendiri Pak Fahmi, memang ini tidak termasuk di fokus pada tahun ini begitu ya. Gunung Kayangan. Nih kalau dari kita nanti Gunung Kayangan akan kedepannya akan apa? Seperti apa? Gunung Kayangan ini memang kami juga rencana kemarin itu kan akan di KSP kan kalau tidak salah. Jadi cuman kita masih terkendala apresial. Jadi apa itu apresial? Apresial itu penilaian. Aset daerah itu berapa misalnya kita mau bekerja samakan dengan pihak swasta. Nah, itu kita harus nilai dengan apresial. Nah, untuk tahun ini Gunung Kayangan yang memang untuk program apresial sudah masuk di tahun ini, insyaallah nanti akan keluar kajiannya tahun ini. Anggarannya kami di perubahan itu apresial. Nah, itu rencana mungkin mau dikerjasamakan dikelola sendiri lebih kalau lebih efektif, efisien dikerjakan oleh swasta ini. Kalau dikerjasamakan gitu ya. Kita ke keterbatasan dana mungkin juga. Keterbatasan tenaga ahli juga Iya. Oke. Ya, masuk. Ada Kabid Pasar. Ya, oke, silakan Pak Pansa. Baik, selamat datang Pak Ipansah, Kabid Pemasaran Pemasaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Maaf tadi kita sudah mulai bergerak, karena katanya Pak Samsir kan kita tidak berjalan, tidak bergerak tapi kita lari. Iya. Ini Kabid Ibu. Iya, lebih cepat. Dinas Pariwisata mewakili 3 orang. Nah, betul sekali. Semuanya. Iya. Oke, lengkap berarti ya. 3 Kabid dari Dinas Pariwisata telah hadir. Terima kasih sekali ini. Oke. Baik, kita langsung ke suara pendengar dulu ya, Pak Fitri, Pak Fahmi, dan Pak Ipan. Oke, kita ke suara pendengar. Ada Pak Ahmad di Sungai Riang. Pertanyaannya, untuk ekraf ini apa indikatornya Pak dari Dinas? Kami masih bingung pengkotakannya. Atau ada ketentuan khusus ekraf ini sehingga tidak semua pedagang atau produk yang dikatakan ekraf. Oke, kriterianya ya Pak, indikatornya dari ekraf. Kemudian yang kedua, nanya Pak, kalau misalnya orang pribadi ingin membuat destinasi buatan, nih Pak Fahmi ya, oke, apa teknisnya atau langkahnya biar tidak salah atau tidak bertentangan dengan ketentuan Dispar? Nah, Pak Rahman di Plehari, kira-kira Pak Rahmannya ada bisi tanah nih. Nah, hendak diulah objek wisata Pak. Iya. Buat buatan sih Din. Iya, buatan. Oke.
Yang ketiga Betakun Pak. Oke, proyek pengerjaan di samping Taman Orchid Tuna Pak. Nah, dari PU kah, Dispar kah? Dan konsep apa yang dibuat di situ? Sani Pelihari. Nah, Pak. Iya. Iya, oke. Nomor 1 dulu kita jawab ya untuk indikator ekrab Pak Fitri mungkin. Begini Pak, sederhana aja, mungkin lebih mudahnya kita bahwa ekonomi kreatif itu kreativitas artinya jiwa kreativitas seseorang, artinya tidak terlepas dengan pemikiran inovasi yang hal-hal yang baru. Ada artian indikator untuk kegiatan itu ada 17 subsektor indikatornya. Misalnya ekrab itu kan ada seni kriya, ada desain, ada fashion, macam-macam, ada 17. Nah, itu indikatornya. Pentol masuk mana? Kalau yang pentol mungkin kalau yang itu sifatnya kuliner, tapi kuliner kalau yang pentol sudah umum mungkin tuh biasa aja UMKM nanti kan yang ini binaan. Jadi sebenarnya industri kreatifnya ada, saya sampaikan industri kreatif itu mereka binaan Nakarin dan UMKM ya di Skopdak. Kalau yang untuk pariwisata kan kita yang ekonomi kreatif ya. Iya. Spesifikasinya seperti apa Pak Fitri? Yang inovasi dalam artian misalnya kalau dibilang contoh ya bola kayak kerupuk, misalnya kayak kerupuk itu kan kalau dikemas kita sudah tahu kerupuk itu jenisnya gitu. Nah tapi kalau mereka mengemas kerupuk atau bentuknya beda atau dalam artian perubahan itu salah satu inovasi. Itu hal-hal yang terbaru itu. Artinya ada memiliki nilai jual yang seharusnya harganya anggap aja misal Rp1.000, tapi bisa meningkat harganya menjadi 12.000. Nah itu harapan kita inovasi itu, jadi ekonominya ke sana. Dapat dipahami ya Pak Ahmad. Artinya kriterianya yang pasti ada 2 ya. Adanya inovasi baru beda dari yang lain, yang kedua. Adanya masuk kreasi-kreasi kita untuk lebih mengangkat misalnya dari harga dari tampilan, dari apa begitu ya. Harapannya seperti dan itu bisa nanti harapan kita bisa jadi bukannya kuliner oleh-oleh dari Kabupaten Nahlot itu ciri khasnya jadinya. Itu harapan kita ke depan. Pembinaan Dispar Pak antara ekrab ini sampai ke pengemasan atau gimana? Itu teknis. Kalau teknis pengemasan kan kita masih ada SKPD teknis ya. Tapi kita membentuk tim ya Pak ya, satu tim dalam. Sementara ini belum. Jadi jalan sendiri-sendiri sesuai tupoksi aja ya. Kami sudah kita selalu melakukan koordinasi. Iya. Ya jelas ya Pak Rahman. Oke, misalnya nih jengkol. Jengkol ya. Jengkol keju. Makanya kadang-kadang kita tuh dibongkarnya. Padahal itu yang mau dia jual tadi. Kadang-kadang kita pelaku usaha kita takut ini berinovasi. Nah itu dia takut berinovasi. Contohnya kemarin contoh lagi nambahkan sedikit yang kita tahu yang kue papaya itu kan cuma warna hijau. Belum pernah nyampaikan pedagang. Biar cobain warna-warni. Jangan hijau papare pelangi begitu ya. Merah, kuning, hijau. Nah, pada kadang menukarinya warna hijau daripada hijau. Padahal belum dikerjakan coba hijau gitu. Ternyata muncul tuh. Papare itu bukan hijau aja, ada merah, ada macam-macam. Akhirnya ditarik. Orang itu asalnya sifatnya termasuk inovasi. Perubahan warna, harga bisa berubah juga. Oke. Nah, Pak Rahman. Jadi ada inovasi. Barang aja Pak di inovasinya. Parenya pare kerupuk di warna kah? Kerupuk pare. Di warna kah ya? Apa dibentuk kah? Atau dirasa atau dikemasan ya Pak ya? Yang pasti ada perubahan, ada penemuan baru begitu ya. Dari yang sudah begitu ya. Betul. Jangan takut berinovasi. Jangan takut berinovasi. Nah, seperti itu ya Pak Rahman. Kami berharap masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya kita-kita yang berada di dekat atau bersentuhan dengan objek wisata, ayo kita bersama-sama untuk melakukan berbagai upaya agar kita bisa berinovasi untuk menciptakan ekonomi kreatif yang khas ya untuk Tanah Laut. Apakah di bidang kulineran, di bidang kerajinan, atau di bidang lain ya. Pertunjukan. Pertunjukan seperti itu. Oke. Jelas berarti Pak Rahman. Oke, yang kedua Pak Ahmad ya di Sungai Riam. Yang kedua Pak Rahman di Pelihari. Tadi bagaimana kalau orang ingin membuat destinasi wisata buatan secara pribadi, Pak pahami nih? Nah, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Rahman. Pak Rahman. Nah, kita senang dengan orang-orang yang yang ingin berinvestasi seperti itu wisata.
Cuma yang perlu diperhatikan memang untuk pengelolaan wisata memang yang paling utama adalah keamanan tempat itu. Nah, kemudian kenyamanan. Nah, fasilitasnya paling tidak harus ada fasilitas. Juga jalan menuju ke tempat itu. Nah, itu yang salah satu harus diperhatikan. Misalnya kayak keamanan, kalau ke sana misalnya kayak keamanannya kurang bagus, misalnya kita asal aja begitu ya. Ada misalnya ada pengunjung ada diapain gitu. Kehilangan mungkin atau kendaraan terputar-putar. Itu akan menimbulkan kenangan tidak bagus. Jadi tidak baik untuk tempat wisata itu. Nah, untuk membuat itu biasanya diidikan dulu lah di desa, pendekatan masyarakat. Ya, dengan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat. Ada rembuk dulu dengan masyarakat begitu ya tentang rencana pembuatan destinasi itu. Supaya nanti jangan pas sudah rame lalu ribut. Betul. Jadi nanti setelah itu kita langsung perizinannya dulu. Perizinan kita dinas pariwisata mungkin yang tahu rekomendasi aja. Iya, kita perizinannya langsung ke perizinan. Rekomendasinya dinas pariwisata. PTSP ya. PTSP. Iya. Nah, lalu Pak Fahmi, apakah sebelumnya juga si pelaku usaha ini calon pelaku usaha ini juga harus melakukan asistensi dengan dinas pariwisata bahwa ini loh nanti rencana yang akan dibuat seperti ini begitu. Nah, lalu ada semacam masukan dari dinas pariwisata atau mungkin ada seleksi dari dinas pariwisata. Ini sudah ada di sini seperti ini juga nih. Anda harus lebih kreatif lagi dari ini. Bagaimana? Memang kemarin juga ada. Bagusnya sih seperti gitu. Jadi kita berkonsultasi dulu lah. Objek wisata apa yang akan tempat. Betul. Jangan saja fasilitas yang ada di sana. Jangan ikut-ikutan. Nah, khawatirnya tadi seperti itu. Pernah ada yang misalnya ke tempat kami konsultasi mau membuat destinasi wisata edukasi. Bagus ya kami gitu. Kita lihat di tempat kita memang tidak ada begitu ya. Wisata ini bukan hanya seperti pantai, betul. Kita wisata proses edukasi, pembuatan misalnya ikan kering, proses apa aja, itu bisa dijadikan tempat wisata orang berkunjung. Kayak ekonomi kreatif misalnya mereka yang sudah terkenal, sudah mempunyai ciri khas sendiri, itu sudah bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kafe pun kalau ada yang kan itu jadi bisa, begitu betul. Wisata itu tidak hanya di alam, jadi tempat-tempat hiburan yang banyak itu objek wisata juga namanya, menghasilkan itu mungkin. Jadi Pak Rahman, jika Bapak ingin membuat objek wisata sendiri, pertama dulu harus ditentukan apa yang akan dibuat di sana, diasistensi, dikonsultasikan ke dinas pariwisata, kemudian dirembukan kepada desa juga ya. Nah, sehingga nanti ada masukan, ada pembinaan, ada dari dinas pariwisata. Nah, berkenaan juga tadi dengan kenyamanan, keamanan, kemudian fasilitas yang dibuat di sana dan juga akses jalan. Jangan sampai nanti orang ke sana hampas bepangkung kalau bahasa Banjar kalau kejungkang-jungkang. Terperanak terperanak. Nah, itu dia ya. Dan itu boleh-boleh saja ya Pak Fahmi ya? Boleh. Ada berapa sudah objek wisata kita yang dikelola oleh pribadi selain dari Taman Permana? Ada banyak, cuma belum selalu muncul Permana yang sudah agak muncul. Yang sudah mulai eksis sudah mulai eksis. Lalu ada batasankah Pak Fahmi area yang harus kita siapkan, misalnya harus minimal sekian hektar begitu? Itu perizinan mungkin. Itu nanti diberi perizinan. Ada perizinan. Lalu dari pariwisata sendiri apakah punya indikator sendiri begitu? Misalnya lahan itu terletak di mana begitu, tidak di dalam kota atau bagaimana? Iya, tempat wisata untuk kunjungan orang banyak tuh biasanya kan dihindari misalnya tempat-tempat ibadah lah. Tapi mungkin sedikit nambahkan, kalau di pariwisata namanya Riparda itu. Di Parda itu kan kita koneknya dengan tata ruang. Hal itu harus perlu diperhatikan. Benar. Jadi pembangunan itu terkait RT RW harus sesuai. Nanti kalau memang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukannya kan betul. Atau misalnya tidak di tempat pemukiman padat penduduk begitu ya, nanti akan menambah. Jadi
Ada serta merta juga begitu ya, di mana suka, di mana iya ya. Jadi tapi kalau itu memang milik pribadi ya mau dijadikan tempat, misalnya kolam ikan kan, untuk berpancing wisata itu bisa juga. Bisa ya, asal dikonsultasikan dulu ke Dinas Pariwisata ya, dan Dinas Pariwisata nanti akan memberikan arahan, memberikan masukan ya, iya. Oke, baik. Pak Rahman udah mulai bergerak, boleh nih? Iya, ternyata boleh ya pariwisata dibuat oleh secara pribadi. Iya. Oke, kita berharap juga banyak masyarakat kita yang memang punya kreasi-kreasi seperti itu ya Pak Fahmi, sehingga juga membantu pemerintah, meskipun ini secara tidak langsung masuk di dalam PAD ya, tetapi membantu pemerintah untuk mengeksistensikan daerah kita begitu. Mengharumkan nama daerah. Iya, mengharumkan nama daerah. Oke, jelas ya Pak Rahman. Oke, yang ketiga pengerjaan proyek di Taman Orchid. Nah, tuh PUK Disparkah? Konsep apa yang dibuat di situ? Nah, model meragukan nih, Pak Sani. Itu memang setahun itu proyek itu kan PU itu. PU itu. Pengerjaan siring. Pengerjaan siring. Iya, PU kan? Iya, PU. Saat ini belum berjalan. Oke. Proyek siring yang mengerjakan adalah PU ya. Setahun itu lintasan untuk apa? Nah, kadang-kadang seperti ini Pak Fahmi, Pak Fitri dan Pak Ipan, masyarakat kita nih butuh ada kejelasan. Kalau misalnya ada proyek, kalau perlu ada papan ganal itu ya, kayak balehonya gitu. Nah, di sini dibangun menara pantau misalnya. Itu ada juga sebenarnya, mungkin tertutup aja di kalau yang kami lihat kemarin tuh cuman ada papan proyeknya. Proyek ini namanya secara singkat begitu, dananya nah seperti itu. Mungkin ada baleho, mungkin SKPD teknisnya mungkin. Iya, mungkin seperti itu ya. Nanti selesainya ini seperti ini begitu. Iya, harapannya seperti ini, peruntukannya nanti seperti ini. Jadi masyarakat kita jelas. Tidak bertanya-tanya. Masyarakat kita ini saat ini begitu sensitif ya, begitu sensitif dengan pembangunan. Contohnya tadi yang di Gunung Kayangan, ada pembersihan lahan. Ini apa nih? Dinas Pariwisata bikin apa nih? Nah, seperti itu ya. Jadi masyarakat kita butuh, sehingga mereka juga dapat mengambil peran di situ. Maksud kita seperti itu ya. Jadi dengan tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, masyarakat kita bisa berpartisipasi, mengambil peran sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Tapi outputnya semuanya itu pembangunan yang sifatnya untuk pariwisata itu kan orang sudah brandnya sudah memikirkan kayak di Gunung Kayangan tadi ada pembangunan dinas pariwisata ya, sebenarnya keluarannya kan memang sekian untuk pariwisata. Iya sebenarnya seperti itu. Masuk juga Taman Orchid ya, tadi itu kan pasti tidak jauh dengan hal. Iya. Mereka bisa berpikir nih Pak Fitri, kalau misalnya di situ nanti akan dibangun hutan begitu ya, hutan buatan begitu. Nah, katanya akan ada binatang-binatang edukasi begitu ya. Nah, mereka juga akan bisa saya ngelakuin apa gitu. Saya ngelakuin apa ya. Nah, jangan-jangan di tempat saya juga ada nih, saya punya elang misalnya nih, nanti akan saya kasihkan situ. Iya. Ada destinasi baru lagi tanah laut. Betul. Nah, itu yang kita harapkan ya, ada pemikiran baru. Kita diuntungkan daerah. Betul. Daerah dari Banjarmasin di sini. Iya, betul. Iya. Baju baru. Lintasan. Iya. Diuntungkan kalau yang lain. Karena kita pelintasannya. Iya, betul sekali. Lagi pula daerah kita juga aksesnya itu mudah begitu. Dari mana aja kita bisa. Bahkan dari darat, dari laut, dari udara gitu ya. Iya, mudah gitu ya. Kalau dari udara kan bisa mendarat di Pertasi Kencana. Iya. Sudah sering di sana. Iya, betul. Makanya itu. Oke, saya ke Pak Ipan. Oke. Apa kabar Pak Ipan pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Iya, bahagia. Iya. Oke. Bagaimana Pak dengan kondisi, kan tadi Pak Fahmi, Pak Fitri sudah bercerita dengan kondisi kita di 2022-2023, karena sebelum itu kan kita dilanda oleh COVID ya, yang tentu saja juga sangat mempengaruhi terhadap pemasaran pariwisata kita. Nah, lalu saat ini bagaimana Pak? Apa yang kita fokuskan untuk pemasaran pariwisata kita di tahun ini untuk mengangkat kalau bahasa kita sih membayar di tahun 2021-2020 kemarin. Iya, saat ini kami melakukan promosi-promosi kegiatan
apa yang telah dilaksanakan oleh bagian Ekrab dan juga bagian destinasi. Jadi ini yang kami promosikan ke masyarakat. Memang dengan berakhirnya COVID ini kita berusaha mengembalikan kembali. Iya betul. Alhamdulillah saat ini kunjungan ke objek wisata itu sudah normal kembali. Alhamdulillah. Dan sudah meningkat. Iya. Pada hari-hari tertentu sudah terasa macetnya ya Pak ya. Betul. Ya sudah terasa repotnya juga. Betul sekali. Jadi ini memang merupakan program juga pemerintah daerah secara menyeluruh dan kami di bidang pariwisata tentu akan berusaha sesuai dengan tupoksi kami yang utama itu adalah terkait pemasaran. Iya. Apa Pak yang kita lakukan dengan pemasaran promosi ini? Apakah kita melakukan pemasangan baleho atau kita bekerja sama dengan apa begitu Pak untuk lebih menggaungkan, lebih menyebarluaskan promosi pariwisata kita? Ya saat ini kita menyesuaikan anggaran saja kan, anggaran kami yang kami lakukan saat ini ya sifatnya promosi-promosi yang sifatnya lewat media-media, lewat media-media saja. Walaupun itu masih belum maksimal karena anggaran kami keterbatasan tahun ini. Insya Allah tahun depan kami akan lebih maksimal, terutama mengikuti event-event Bu. Event pameran-pameran di daerah. Tahun ini kami tidak punya anggaran terhadap itu. Insya Allah tahun depan kami akan lakukan maksimal promosi. Gitu Bu. Kami kemarin mengikuti beberapa event yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kami ikut. Nah itu salah satu tugas kami mempromosikan produk-produk di daerah. Oke. Lalu untuk pemasangan kayak baleho misalnya atau bekerja sama misalnya ada kita masang space di bandara atau kita memasang space di tempat-tempat strategis di luar tanah laut, bagaimana Pak? Saat ini kami belum yang punya space sendiri ada. Oh iya punya ada sendiri. Kalau yang ke bandara mungkin mana mau pikir biaya. Biaya tinggi ya. Kalau baliho biasa pinggir jalan itu kita bisa laksanakan itu sudah kita laksanakan. Cuma ya kalau yang di bandara itu kan itu mahal itu biayanya. Kita belum ke arah sana lagi. Oke, iya. Daripada mahal di situ mungkin kita mengambil langkah ke lain ya Pak ya. Tapi space dari Dinas Pariwisata mungkin tambahan memang ada juga punya space di Gunung Kayang di dalam daerah kita ya. Kalau di luar daerah Pak misalnya kayak di Banjarmasin misalnya ada tempat-tempat strategis kita misalnya memasang ada space objek-objek pariwisata kita yang menjadi unggulan gitu. Saat ini belum kita lakukan. Kita lebih pada ikut event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mereka. Nah di situ kita untuk tahun 2023 ada berapa event yang akan kita ikuti Pak? Untuk 2023 ada berapa kemarin ya? Provinsi ada 2 mungkin. Ada provinsi 2 kali. Sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan. Insya Allah di perubahan kita hari jadi mungkin kita ikuti salah satunya. Yang karena kita kemarin di 2023 ini keterbatasan anggaran. Jadi tidak maksimal melakukan promosi. Insya Allah di 2024 kita mengusulkan beberapa anggaran. Oke, baik. Ada juga Pak Ipan pertanyaan nih kemarin. Ini juga merupakan salah satu ajang promosi ya, yang inisiatif Pak Bupati terdahulu karena sudah 2 hari ya Pak pernah tugas beliau Pak Sukamta ini tentang film itu Pak. Nah ini menjadi sebuah promosi yang luar biasa kata teman-teman dan objek-objek wisata di sana tergambar. Apakah juga ini merupakan program unggulan dari Pak bidang pemasaran untuk terus mengembangkan berinovasi? Iya, inovasi itu. Ya, itu kemarin di 2023 memang ini salah satu program kami utama kami di 2023 untuk melakukan promosi daerah. Jadi kami sengaja film yang kita buat kemarin itu berlokasi di daerah objek wisata. Jadi itu yang kita tampilkan, ada hal itu yang kita sampaikan. Insya Allah
itu kalau kita ya, lihat bentuk-bentuk promosi yang lebih menarik ya Pak ya. Betul. Ya, dalam bentuk film begitu. Dan itu kalau kita tadi yang Ibu bilang di bandara ya, itu ada keterbatasan waktu dan biayanya juga mahal. Dan tidak semua orang bisa melihat itu ya. Betul. Iya, hanya paling duduk. Iya. Kalau paling Pak Fahmi yang rajak tulak-tulak ke bandara, iya. Sampai bandara Jepang sih Yati itu aja, iya. Mantarakan. Bahari. Iya. Kalau film ini jadi aset daerah. Iya. Dan itu akan terus seperti yang disampaikan Pak Bupati, 10 tahun ke depan masih ada lagi, 20 tahun masih ada. Iya. Nah maksud saya seperti itu tadi. Apakah film ini akan selalu kita promosikan, akan selalu kita lakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan ekosnya begitu. Ya, kalau Bapak kemarin kan sudah beberapa inovasi ya di XX1, kemudian juga di Politeknik, ada pemutaran di 0 km yang luar biasa kemarin seperti itu. Nah, kedepannya kita jangan sampai ini berhenti sampai di sini begitu. Kemarin pemerintah Kota Pekanbaru dan Surabaya itu beberapa kali melakukan komunikasi dengan kita melalui Zoom. Iya. Mereka sangat tertarik. Ada inisiatif seperti ini, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Betul. Mereka beberapa kali berkomunikasi dengan pariwisata, dengan Pak Bupati juga. Menjadi sebuah pemikiran ya bagi mereka. Bagi daerah gitu. lain. Iya. Kemarin mereka sangat ingin sekali membuat ini. Jadi kita melakukan komunikasi apa-apa yang dalam hal penganggaran atau segala macam yang mereka ingin tanyakan. Iya. Jadi dengan ini sudah dilihat orang oleh mungkin ya seluruh daerah ya di Indonesia, dan itu ada 2 daerah sudah yang tertarik ingin ikut membuat film juga. Mereka minta waktu kemarin kepada kami pariwisata untuk melakukan koordinasi. Bagus sekali. Iya. Ini memang ternyata hasilnya memang luar biasa ya film ini gitu. Dan ini sangat bukan hanya sekedar menjual objek wisata kita, tapi ternyata juga memberikan inspirasi bagi daerah lain ya untuk dapat membuat juga seperti kita begitu. Mungkin film ini terinspirasi juga dengan Laskar Pelangi. Iya betul. Karena ingat dulu kan kita nonton Laskar Pelangi itu 2 kali itu guring-guring loh. Iya. Nostalgia saya. Kemarin juga Bu, kita ikutkan festival di Wajo. Alhamdulillah kita di situ menang istilahnya seperti itu. Alhamdulillah ya. Kemudian juga kita daftarkan di EPP. EPP ini dulu istilahnya Piala Citra. Iya. Dan itu tidak semua film yang bisa masuk situ. Iya. Kita sudah terdaftar. Insya Allah itu di bulan Oktober nanti festivalnya. Oh begitu. Iya. Ini bagian dari promosi untuk pemerintah daerah lah. Iya. Wisata di pemerintah daerah. Bagus. Iya. Luar biasa ternyata ya. Kalau dulu FFI ini perhelatan terbesar ya untuk insan film. Ya. Dan alhamdulillah ternyata film kita bisa masuk di situ. Betul. Begitu ya untuk menjadi salah satu peserta. Ya, kita berharap dan minta doa untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mudah-mudahan film kita nanti dapat minimal masuk di nominasi ya Pak ya. Betul. Masuk di nominasi FFI itu sudah hebat ya. Nominasi ya 3 besar, 5 besar. Masuk aja sudah alhamdulillah. Iya, masuk aja sudah alhamdulillah. Oke. Ini adalah juga peran serta dari masyarakat kita juga ya, dukungan doa ya. Sehingga juga ini dapat membuat eksis ya. Tanah Laut tercinta ini. Baik. Ternyata tidak terasa ya. Kalau berbicara soal pariwisata ini tidak ada habis-habisnya. Apalagi memang daerah kita daerah yang sangat berpotensi. Masih banyak hal-hal yang perlu kita kupas berkaitan dengan pariwisata ini. Satu lagi dengan Pak Fahmi. Masih ada suara pendengar? Ada satu, oke. Baik, ada satu lagi di suara pendengar. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan menguak destinasi-destinasi baru yang dirasa masih banyak potensi wisata di Tanah Laut? Bagaimana dengan langkah-langkah Dinas Pariwisata? Amin dipelihari. Oke. Iya, amin dipelihari. Memang tugas kami
ada juga kegiatan untuk apa namanya destinasi baru, penggalian potensi, betul. Iya. Yang mana yang layak untuk kita kembangkan. Dan yang mungkin nanti juga 2024 ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan mengembangkan secara bergilir ya Pak Fahmi ya. Kita tidak bisa secara bersamaan. Kita akan mengembangkan objek wisata Pantai Takisung. Di 2023 ini kita akan mengadakan kajian kelayakan untuk itu dikembangkan. Itu ada salah satu di Kecamatan Takisung, di dekat objek wisata Takisung akan kita Pengembangan. Memang kita tidak bisa secara menyeluruh kan, apalagi misalnya karena ada permintaan Pak Fahmi dari masyarakat, misalnya nih kayak ada di desa apa begitu ada lahan yang bagus banget, saya pernah terima fotonya begitu, kayak ada batu-batu, ada air-airnya begitu, bagus sekali kayak di film Laskar Pelangi. Nah, cuman saja akses jalan ke sana itu susah banget gitu dan jauh begitu. Nah, seperti itu. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga nanti akan menjadi fokus dari Dinas Pariwisata? Itu juga menjadi catatan kita ya, karena wisata sendiri tidak bisa bersendiri, harus bersinergi dengan SKPD lain untuk mendukung itu. Misalnya jalan, kita tidak bisa membangun jalan, itu ada dinas teknis melakukan. Jadi kami bersinergis, hal-hal demikian kami himpun, kami sampaikan pada rapat-rapat sehingga dapat dikerjakan secara berbarengan ya. Jangan sampai nanti Dinas Pariwisata membina objeknya tapi jalannya susah. Iya, betul. Karena itu kan kalau jalan itu tidak terlepas dengan aset. Iya. Swasta. Kita pun tidak bisa membangun di tempat aset tanah orang. Swasta. Kecuali misalnya dia dihibahkan dulu, baru mau minta bantuan ini misalnya, dihibahkan dulu lah tanahnya itu. Memang ada regulasinya harus kayak gitu. Tanah yang kita bangunan kita bangun harus asetnya udah kita. Oke, Pak Ipan, saya ke Pak Ipan lagi. Pak, untuk promosi pariwisata kita, jenis-jenis ini kan tadi banyak banget seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi ya. Pak Fahmi hafal Pak destinasinya, hafal sekali. Ini rupanya jalan aja nih kalian Sidin. Iya, monitoring evaluasi. Betul sekali. Memang di tempat Fahmi itu. Iya betul. Nah, kita apakah membuat mungkin sebuah buku, sebuah leaflet atau apa begitu? Ini loh objek-objek pariwisata kita beserta dengan keunggulan-keunggulannya, beserta dengan keterangan akses jalannya, gitu. Sudah sudah banyak sekali profil. Oke. Punya kita ya. Dan itu setiap berapa tahun Pak kita perbaharui? Ini tahun ini kita update lagi. Itu sudah tahun 2014 rasanya. Bukan ada 2000 berapa kemarin? 2018 ini kita update lagi. Karena memang seperti yang kita bekerja sama dengan destinasi, pengembangan objek wisata yang baru, dan ini akan kita update terus sebagai informasi promosi untuk wisata tanah laut. Seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi. Promosi ini di media sosial. Betul. Kami saat ini bermain lebih banyak di media sosial, informasi. Kita akan selalu tampil sebagai informasi. Karena semua sekarang pegang handphone ya Pak ya. Betul. juga ya. Lebih jitu di situ biasanya. Permana itu kan awalnya lewat itu juga, lewat media sosial itu akhirnya. Artinya Pak Ipan, kita mempromosikan bukan hanya objek-objek wisata yang dikelola oleh pemerintah, tapi juga oleh kelompok, oleh pribadi, dan juga ya peran kita di situ ya Pak ya untuk mempromosikan juga. Ya. Kemarin kita juga buat aplikasi tentang informasi objek wisata yang kita punya kemarin, tetapi itu tidak terlalu simpel untuk menggunakan HP. Nah sekarang kita lebih simpel, lebih praktis, lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Kita membuat aplikasi yang menggunakan mobile. Apa namanya Pak? Hasil PIM. Nah itu, jadi dia sudah buka nanti di aplikasi itu. Di sana ada bermacam-macam. Baik itu informasi objek wisata, prasarana, jarak, bahkan kuliner. Kuliner yang mereka bisa lihat itu tampil di sana, menu-menu informasi. Jadi tinggal memilih. Kalau orang Banjarmasin mungkin, oh ini jarak mau ke daerah yang jauh, misalkan ke Muara Kintab, bisa arah ke Kintab. Nah, kalau ke Jawan, ke Batakan, dilihat itu bisa. Jadi itu salah satu
sebagai promosi kami untuk memudahkan informasi kepada wisata. Google Map-nya juga lengkap ya Pak ya. Kita sudah buat kemarin. Itu salah satu lebih memudahkan gitu agar tidak nyasar-nyasar ya. Tapi bisa juga kalau Google Map bisa nyasar. Iya, ternyata salah meandap HP-nya. Belok kiri ya. Iya, kalinya belok kanan aturannya tapi HP-nya terbalik. Mbak Google salah mengadapkan. Itu ketempatan. Iya. Ternyata ambil kiri katanya. Ambil kiri. Ternyata di ujungnya perumahan. Warung ya Allah. Iya. Baik, masih ada suara pendengar nih. Masih ada suara pendengar ya. Bagaimana dengan ketertarikan investor, Pak? Padahal kita banyak potensi. Kalau di daerah lain, Pak, wisata bisa aja di potensi yang luar biasa. Nah, amin tadi, ya, amin tadi Bu. Oke, ya 2 berarti. Di lain mungkin wisata biasa aja, tapi potensinya luar biasa gitu. Iya. Kenapa begitu kita, Pak, ketertarikan investor itu di tempat kita tidak terlalu luar biasa kayak di daerah lain begitu? Kita mungkin nanti disampaikan oleh Pak Epit. Sebenarnya investor sudah mulai berdatangan ya. Salah satunya ini yang membangun hotel. Nah, iya itu tadi ada yang dipertanyakan ya. Bagaimana dengan hotel Pugo mereka itu? Mereka tertarik sebenarnya. Jadi itu salah satu investor yang bagus. Dimana kalau nanti itu sudah berdiri, otomatis nanti orang daerah akan menginap sana. Nah, maka dia akan sering ke tempat wisata di sini. Jadi nginapnya di hotel Pugo. Itu investor banyak juga sebenarnya. Kalau untuk objek-objek wisata kita yang sudah diinvestorkan atau sudah baru mau akan ada ya Pak Fahmi ya? Sementara belum ya. Gunung Kayangan salah satunya. Gunung Kayangan itu nanti akan kita ingkat SP yang juga. Iya. Oke, iya. Seperti itu ya Pak Amin. 2 pertanyaan sudah jelas ya dari untuk menguak destinasi baru. Dinas Pariwisata sudah melakukan pendataan ya. Namun tetap memakai skala prioritas, kemudian bekerja sama juga dengan SKPD lain yang terkait ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Pak Amin punya informasi tentang wilayah yang bagus untuk dibuat sebagai objek wisata, silahkan lapor ke Dinas Pariwisata. Oke, cari Pak Fahmi ya. Iya, oke, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau dengan investor sudah mulai investor kita berdatangan, Pak Amin, ada beberapa destinasi wisata kita yang akan diinvestorkan, akan dikerjasamakan. Kemudian juga sudah ada investor kita yang sudah menanam modal ya di Kabupaten Tanah Laut ya. Salah satunya adalah pembangunan Hotel Pugo ya. Nah, seperti itu. Oke, kita berharap juga nih akan terus berkembang objek-objek wisata kita untuk terus menarik para investor juga ya. Nah, dan ini tidak hanya tugasnya dari Dinas Pariwisata sebenarnya. Iya. Masyarakatnya yang utama. Iya, tapi juga peran serta dari masyarakat ya Pak Amin. Oke, baik. Oke, Bu. Ya, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan di zona lewat ya. Dari itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau berbicara soal pariwisata ini sangat menarik karena ini membuat kita bahagia sepertinya ya, tempat-tempat yang indah gitu ya. Orang-orangnya juga, kalau orang-orang Dinas Pariwisata tuh pasti indah-indah juga, cakep-cakep nih yang bertiga ya. Kalau para pendengar kita yang nonton melalui live Facebook ya akan melihat nih wajah-wajah ganteng para narasumber kita dari Dinas Pariwisata. Belum lagi turun kepala Dinas Pariwisatanya. Iya, kalau turun kepala Dinas Pariwisata pajah deh. Iya. Oh iya, lagi kopi morning karena ada Pak penjabat ya, penjabat Bupati kita yang hari ini sudah mulai bertugas, jadi melakukan kopi morning bersama dengan para pejabat lainnya. Oke, semoga sukses ya, selamat dan sukses untuk Pak penjabat Bupati Tanah Laut, Bapak Insinyur Samsir Rahman. Oke, dan sukses juga buat seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM di mana saja Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Mungkin masih ada yang akan disampaikan sebagai closing, Pak Fitri, Pak Fahmi atau Pak Ipan? Ya, baik. Pak Fahmi. Oke. Ya mungkin gini aja. Iya. Terima kasih. Sebelumnya penutup mungkin ya paling tidak kami dari Dinas Pariwisata khususnya berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan atau meningkatkan pengembangan objek wisata ini untuk kedepannya untuk
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Lot khususnya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Amin, mudah-mudahan tercapai dan terlaksana. Ya. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Lot Menyapa di hari ini. Terima kasih Pak Fitri, terima kasih Pak Fahmi, dan terima kasih Pak Ipan. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini menambah pengetahuan, wawasan, dan pada akhirnya meningkatkan peran serta masyarakat kita di bidang kepariwisataan. Oke, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Maju terus dunia pariwisata di Kabupaten Tanah Laut.